Baik, syukron Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallah fiqh. Ya, kalau kita ngomongin pengusaha muslim nih Ustaz, Ya. ya kan, ada yang memang mereka pengen coba sekarang jadi bikin jasa ini, bangun konten di sini, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mereka khawatir ketika bikin konten dan bangun personal branding lah istilahnya kalau zaman sekarang gitu Ustaz. Ya kan? Khawatir ujub takutnya, padahal dia punya jasa yang oke. Nah, ini masih terkait sama pengusaha dan juga konten kreator. Terus, bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman kita ini kadang mau kasih portofolio hasil bikinannya dia tuh dituang di Instagram, nanti teman-temannya bilang, ada aja tuh yang misalnya bilang, wah lu ntar kesannya pamer nggak sih taruh skill kita. Nah, sementara dia ini karena memang tadinya terkena efisiensi di kantornya, sehingga dia pengen bikin konten di sosial media, pengen dapat orderan gitu kan. Apa batasan-batasannya Ustadz? Bagaimana kita berpromosi di sosial media tapi tanpa harus terpikir takutnya ujub, gimana gitu. Kan nggak melulu misalnya mereka ada yang hanya audio doang, tapi ada yang bisa menjelaskannya dengan hanya visual. Jadi mau nggak mau dia harus tampil begitu. Kita ngomongin ikhwan nih Ustadz ya. Ya, nah. Betul Ustadz. Iya, Masya Allah jemaah. Ini masalah hati ya. Tadi kita sempat sebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan kalau dia bekerja, dia berusaha dalam rangka riya'an wa mufakharatan. Riya, pamer, dan berbangga-banggaan, maka dia di jalan setan. Walaupun kita tahu riya dalam urusan dunia tidak seperti riya dalam urusan agama. Tatkala kita beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kemudian ada riya, maka gugur amalan kita. Allah murka. Tapi dalam urusan agama, tidak seperti itu. Namun tetap kita harus menjaga hati kita. Kalau bicara tadi, enggak, Ana memang tujuannya itu mau dapat order gitu. Ana bikin yang terbagus. Maka kita harus sering-sering hadir di majelis ilmu. Harus sering-sering mendengarkan kajian. Duduk sama ustaz. Agar hati kita terjaga. Kenapa jemaah? Karena yang ditakutkan nanti akan jadi sombong. Awalnya kita enggak. Awalnya kita, Ana bikin yang bagus memang saat ya seperti itu. Tapi lama-kelamaan karena dilihat enggak ada yang bisa ngalahkan dia, punya dia yang terbagus ini dan itu. Akhirnya muncul kesombongan meremehkan orang lain. Dan kadang-kala kalau sudah seperti ini sulit mendengarkan nasihat gitu loh. Jadi intinya semuanya ketika bekerja, tolong tadi niatnya kita udah jelasin. Untuk kasih nafkah buat orang tua, buat anak. Untuk menjaga kehormatan diri, tapi bukan untuk pamer dan riya. Karena kalau sudah itu tujuannya, maka kita di jalan setan. Dan kita harus tahu juga bahwasanya ada yang lebih pintar dari kita. Ada yang lebih bagus dari kita. Dan engkau tatkala bikin konten yang istimewa, ingat. Allah Jalla Jalaluh, dialah yang memberikan taufik kepadamu. Dialah yang sebenarnya memudahkan buat engkau. Bukan engkau. Jadi hilangkan kata ana. Oh aku, saya. Hilangkan kata itu. Katakan hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah. Insya Allah tatkala kita selalu ingat sama Allah. Bahwa Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang memberikan ilmu kepada kita. Maka insya Allah ujub itu akan hilang. Karena kalau Allah akan ambil mata kita, telinga kita. Kita gak akan lagi bisa berkreasi. Mungkin seperti itu Bang Dari. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Ini yang berikutnya nih banyak